Untuk perkuliahan kita, jumlah tatap muka kita masih kurang ya, atau sudah cukup jumlah kehadiran Mbak Nina? Halo Mbak Nina, dipastikan lagi, saya tadi ngecek kelihatannya sudah, cuman eh, yang kosong belum sempat kita isi gitu ya, ada yang kosong. Baik, dari kelas yang lain bisa diinfokan ada yang sudah bergabung dari kelas pagi ya terutama. Apa ini kelas pagi? Saya agak susah membedakan ini karena kelasnya hampir sama. Dari kelas pagi hadir semua Bapak. Hampir semua. Berarti ini kelas pagi semua ya. Yang kelas sore belum hadir. Kelas sore sepertinya baru Mbak Erma. Oke, Pak Herman ya. Nanti kita sambung lagi aja. Yang penting ini kita penuhi dulu kebutuhan untuk persyaratan 7 tatap muka dulu. Kita di kelas pagi sudah berapa kali tatap mukanya, kelas sore berapa kali? Atau yang penting kita laksanakan dulu aja ya. Ini saya tolong difoto agar kita bisa laporkan kalau kelas sudah kita penuhi untuk 7 kali dan pertemuannya sudah kita lakukan semua. Disimpan di chatting nggak apa-apa, di foto terus nanti di print screen juga nggak apa-apa. Simpan di WA chattingnya baik dari kelas pagi maupun kelas sore. Baik, di layar sudah muncul Muncul Bapak. PPT. Baik, Sudah Prof ya. kita kemarin sudah sampaikan mengenai keanekaragaman hayati, terutama yang ekosistem. Jadi yang terkait dengan risiko dari keanekaragaman hayati, jadi itu sifatnya sangat dinamis, artinya sangat banyak faktor yang bisa mengganggu kekayaan hayati atau keanekaragaman hayati. Jadi bisa karena faktor alami, misalnya ada peralihan fungsi, bisa juga karena alami non alami ya, peralihan fungsi, tapi juga bisa yang alami karena adanya bencana kebakaran, bencana letupan Merapi, tsunami atau kebakaran hutan misalnya. Jadi sangat dinamis. Jadi saat ini kita juga mengetahui bahwa biodiversitas makin hari makin berat tantangannya karena adanya berbagai kegiatan manusia maupun alami, pembangunan sendiri, pertumbuhan populasi penduduk sendiri. Tapi yang paling dirasakan adalah intervensi manusia pada lingkungan. Jadi tekanan dari aktivitas antropogenik atau manusia itu merupakan ancaman yang paling besar terhadap keragaman hayati. Jadi kalau kehati yang punya banyak peran jasa lingkungan itu diganggu, maka bisa muncul aneka kebencanaan, aneka kekurangan fungsi alami, menurunnya kualitas lingkungan, air maupun tanahnya, dan sebagainya. Kemudian tropical rainforest, bagaimana yang ada di Indonesia atau di Amazon, Kongo, di Afrikanya, dan juga habitat-habitat laut, ini sangat
cepat sekali kerusakannya. Jadi illegal logging, pembakaran hutan itu menjadi masif di mana-mana, sehingga itu juga secara kecepatan kerusakan hutan itu sangat-sangat masif. Bahkan dalam 1 tahun bisa 1,4 juta hektar. Jadi ya bagaimanapun ya kita harus menyadari banyak para praktisi yang menganggap penyiapan lahan sawit itu lebih mudah dengan cara dibakar. Sehingga kebakarannya dalam skala ratusan atau bahkan ribuan hektar. Kemudian juga di laut, jadi kerusakannya adalah overfishing, penangkapan lebih karena menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan, menggunakan racun, menggunakan bom, menggunakan jaring-jaring tangkap yang sangat destruktif, jaringnya panjang, besar, yang narik kapal-kapal dengan kekuatan gross tone yang besar. Nah, itu menyebabkan terumbu karang, menyebabkan kehidupan biota di sekitarnya itu hancur semuanya. Jadi terumbu karang merupakan habitat tempat tinggal ikan, baik yang dewasa, larva, ataupun yang telur. Jadi dengan rusaknya terumbu karang, maka ikan-ikan juga segan untuk balik untuk menempati atau tinggal di habitat terumbu karang. Kemudian juga aktivitas manusia yang banyak sekali merubah tata ruang, merubah alih fungsi lahannya adalah aktivitas tambang, baik itu mineral ataupun golongan A, B, C. Jadi itu juga banyak sekali bahkan di Semarang kita ada di ekskavasi galian C di Robosari misalnya. Itu sudah masif, bahkan tidak hanya mengambil permukaan di atas tanah, tetapi bahkan juga sudah membuat lubang di bawah tanahnya. Karena yang diambil adalah material-material berharga seperti batu, pasir, tetapi juga tetap mengambil material pada surupnya. Karena Semarang daerahnya rawan banjir, maka masyarakat sangat antusias sekali untuk mengeksplorasi galian. Kalau di Jawa Tengah secara umum kita melihat ada di Gunung Merapi, karena Gunung Merapi menghasilkan aktivitas vulkanik dengan mengeluarkan lava berupa pasir. Pasir itu setiap hari ribuan truk memindahkan dari Gunung Merapi ke kota-kota untuk pembangunan. Jadi memang secara kualitas material itu paling bagus. Jadi untuk menghasilkan kekuatan cor itu luar biasa sekali. Jadi ini sangat diburu oleh masyarakat dan juga pengembang-pengembang. Jadi kalau sudah diambil material galian C-nya, maka akan meninggalkan tebing. Nah, tebing ini kalau bahannya solid, ya nggak runtuh seperti dinding yang ada di gambar itu nggak runtuh. Tapi kalau berupa pasir yang lepas, maka akan terjadi longsor. Jadi kalau sudah longsor, yang bawah yang panen. Jadi eskavatornya mengeksplorasi rontokan-rontokan itu. Nanti akhirnya tebingnya maju, maju, longsor terus maju.
sampai ke batas petak tetangganya. Akhirnya tetangganya juga niatnya sih tidak ingin ikut-ikutan jual bidang lahan yang dieksplorasi pasirnya. Tetapi karena sudah dibuat tebing yang tinggi, akhirnya ya ikut-ikutan. Kalau tidak dijual ke investor, ya pasti nanti malah rontok, jatuh ke tebing, dipanen orang lain, sehingga itu akhirnya terjual juga. Diekskavasi, maju lagi dari satu petak ke dua petak, satu kampung ke kampung berikutnya, akhirnya mepet ke garis batas hutan lindung. Nah, sehingga terus maju terus, sehingga ini akhirnya mengimbas kepada fungsi-fungsi dan ketentuan-ketentuan perlindungan di kawasan gunung yang sensitif. Jadi belum lagi dengan izinnya, kadang-kadang mereka tidak punya izin hanya karena mereka merasa sebagai ekonomi penghasil kegiatan ekonomi bagi rakyat, baik itu yang mengumpulkan pasirnya, membawa ke depo-depo atau menjualnya secara manual, tapi pada akhirnya yang bekerja tidak hanya manusia, tapi juga mesin-mesin yang masif. Nah, ini sehingga masalah izin lingkungan, masalah kelayakan operasional akhirnya terabaikan. Jadi ini juga susah sekali dikendalikan. Pak Gubernur pun pernah melakukan rahasia, menutup dan sebagainya, tapi nyatanya di balik itu adalah investor-investor yang kekuatan investasinya melebihi kapasitas pimpinan Pemda, pimpinan baik itu bupati atau wali kota, bahkan gubernur. Kemudian juga banyak yang melakukan ekskavasi dengan untuk keperluan semen misalnya atau granit, itu juga kewajiban lingkungannya seringkali tidak dipenuhi sehingga meninggalkan kuori, meninggalkan lahan yang terbuka yang tidak saja merubah tata lingkungannya tetapi juga mengganggu, menimbulkan potensi celaka, menimbulkan perubahan dari ekologi setempat. Di Pati dahulu awal ekskavasi semen itu juga terjadi gelombang demo, gelombang protes yang berlarut-larut sehingga akhirnya juga jadi mereka itu seperti orang Pati itu kan berada di wilayahnya Samin. Samin itu budaya Jawa yang sangat arif ke lingkungan. Mereka mempunyai tradisi bertani. Jadi profesi paling tinggi di masyarakat Samin itu bertani. Jadi kalau mereka belajar bertani ya di sawah, suatu keluarga dia bekerja untuk rumah tangga, untuk keluarganya ya di sawah. Profesi yang lain itu masih kurang dianggap signifikan. Secara budaya tidak masuk sehingga mereka tetap bagus. Nah, karena daerahnya mengandung kars, maka kars ini akan dieksplor oleh pabrik semen. Ya, mereka mendapatkan rancangan ganti rugi yang sangat-sangat murah sekali karena tanahnya termasuk tanah yang tidak subur karena gamping gitu ya. Ya, terus kemudian ada juga kekhawatiran yang lain, mereka nanti kalau dieksplorasi aliran-aliran air yang sudah ada akan hilang semuanya sehingga potensi kebutuhan irigasi juga akan tidak terpenuhi lagi sehingga mereka akan kehilangan budaya bertaninya. Itu mereka protesnya sampai ke sana. Jadi harganya murah, kehilangan profesi, disuruh ganti profesi. Jadi budaya bertani disuruh ganti, dapat uang ganti rugi diganti dengan profesi-profesi non pertanian. Nah, ini sangat mengkhawatirkan sehingga gelombang demonya berlarut-larut sampai sekarang akhirnya ya bisa ditahan, tidak dilanjutkan
operasinya. Jadi ada Merapi, ada Kars, di Semarang sendiri juga terus dilakukan. Di mining batu bara juga sangat seru sekali. Kalau kita di daerah Kaltara atau Kaltim gitu, dengan pesawat kita bisa melihat lubang-lubang ekskavasi dari batu bara itu sangat banyak. Siang hari lumayan sepi jalannya, tapi begitu gelap senja itu luar biasa, truk-truk dam itu berurut-urutan di jalan itu memenuhi. Itu saya sempat waktu masih awal 2000-an, tapi sekarang mungkin ya sudah berbeda suasananya. Kemudian peralihan fungsi antropogenik yang lain yaitu pertumbuhan perkotaan sendiri, populasi penduduk, pertumbuhan pembangunan. Jadi awal kehidupan dari suatu wilayah itu kan dahulunya juga hutan. Kemudian dari hutan, masyarakat berinteraksi di sana untuk mencari hasil pangan. Kemudian tumbuh inisiatif berkreasi untuk menanam. Sehingga dari hutan tumbuh menjadi lahan pertanian, lahan tanam. Jadi kalau di Kalimantan Tengah itu menanam pohon tanaman jagung atau kacang itu kadang-kadang tidak dalam bentuk hamparan, hanya berapa batang saja gitu, sehingga kita tidak mengenali itu aktivitas hasil budidaya atau tanaman yang kebetulan tumbuh itu kita agak susah. Tapi kalau sudah menjadi lahan pertanian, nah kemudian nanti hasil pertaniannya perlu tempat penampungan, perlu gubuk, perlu huma, sehingga sebagian akan mulai mengawali menempati tempat tinggal di huma atau di lahan sawahnya. Akhirnya bertumbuh lagi, ada tetangga, ada fasilitas, jalan-jalan setapak, ada kendaraan yang bisa mengakses. Akhirnya masyarakat berpindah. Di kampung kotanya ada, di desa, di kampung pedesaannya ada, di humanya juga ada, sehingga tumbuh masyarakat baru. Dari pedesaan tumbuh menjadi kota kecil, ada layanan jasa, ada pemerintahan dan sebagainya, sehingga nanti juga terus secara ekonomi naik, maka dia akan bertumbuh menjadi kota, banyak fasilitas jasa, menjadi metropolitan di kegiatan pertumbuhan wilayah. Kemudian faktor yang lain adalah adanya spesies pendatang. Kemarin sudah saya singgung, banyak jenis-jenis yang di Indonesia yang menjadi ancaman karena populasinya sangat cepat sekali tumbuh dan menginvasi, menguasai ruangan, menguasai habitat. Jadi tanaman-tanaman itu ada yang aslinya bukan dari Indonesia. Jadi dia diintroduksi, jenis introduksi. Jadi mereka dulu dalam kasus enceng gondok itu mereka dulu adalah didatangkan dari Amerika Latin karena mempunyai sosok habitus yang sangat unik. Kemudian dibawa ke Indonesia dan dijadikan tanaman hias. Ada bunganya, pohonnya lucu, daunnya juga awet, mengkilat. Tapi ternyata pertumbuhannya sangat cepat sekali. Sehingga orang gampang mendapati bibit enceng gondok itu dengan mudah. Sehingga karena semuanya sudah banyak yang punya, ya tidak ada lagi prestis. Tidak ada lagi apa itu kegalauan lagi. Akhirnya ya sudah tidak menjadi bernilai. Akhirnya dibuang. Begitu dibuang ke sungai,
maka dia dapat tempat yang sangat-sangat cocok sekali, cuacanya tropis hangat, kemudian juga mendapati air yang berlimpah ruah di Indonesia, musimnya juga sangat support, akhirnya menginvasi. Dalam kondisi air yang kotor sekalipun tercemar, mereka masih bisa hidup. Jadi kelebihan dari enceng gondok termasuk tanaman-tanaman yang sifatnya invasif itu adalah mereka cepat sekali beranak pianak, tahan terhadap lingkungan yang berat. Kemudian yang kedua, tanaman itu tidak mempunyai mangsa karena dia datang dari Afrika Latin, tidak ikut serta hama dan penyakitnya. Nah, sehingga nanti datang di Indonesia dia aman, tidak ada yang ganggu. Jadi pernah dari penelitiannya senior di ekologi didatangkan kumbang yang dari Australia. Diuji dari skala laboratorium mengenai preferensi terhadap eceng gondok. Secara bertahap, kemudian sifat grazer, sifat pemakan rumputnya sangat kuat sekali, sehingga harus diuji lanjutan mengenai resikonya kalau dilepas di alam, dikasih banyak pilihan tumbuhan lokal. Jadi yang dikasih ya tanaman-tanaman pangan, tapi tertentu. Nah, pada gilirannya penelitiannya sudah jalan, investasi yang dikucurkan sudah miliar, ternyata giliran dilepas di lapangan, dia tidak mau makan enceng gondok, kumbangnya. Malah milih tanaman ganyong, Canna edulis. Lebih enak, banyak di Indonesia, kemudian juga yang paling menjadi tantangan tuh ganyong itu tanaman pangan manusia. Nah, sehingga akhirnya riset-riset yang berkenaan dengan fenomena pemangsaan grazing perumputan dari serangga-serangga pemangsa enceng gondok ini juga tidak berhasil. Malah memilih ganyong. Di Rawapening pun yang sehari ini masih menjadi stigma banget ya dengan keberadaan enceng gondok itu sampai miliar-miliar dana menguap di sana karena banyak sekali trik dan cara metodologi untuk mengendalikannya. Ada yang pernah didatangkan kerbau Sumatera, kerbau Sulawesi, karena dia melihat kerbau itu di lahan Sulawesi sana mau. Dia juga ahlinya berada di tempat yang berlumpur berair, tapi setelah diintroduksi ternyata dia memilih rumput yang seger-seger di pinggir sawah. Alias ya sawahnya juga banyak kena invasi kunjungannya. Dikasih kapal, kapalnya dikasih pisau di ujung depannya agar bisa mencacah. Tapi sifat dari enceng gondok sendiri kan malah seperti tumor. Begitu disentuh pisau malah seperti diperbanyak. Sehingga irisan-irisan yang tadinya berniat mematikan malah seperti menunaskan. Sehingga itu juga gagal. Kemudian diinisiatif menggunakan aneka kreasi manusia. Jadi ada yang jadi bahan pengrajinan, ada yang jadi bahan pakan, ada yang jadi kompos, jadi bahan-bahan eh, bakar dan sebagainya. Ya, tetapi populasinya masih besar. Sehingga pada akhirnya ya yang sekarang masih beroperasi ya adanya mesin dari mesin kuning, mesin pemanen sekaligus pencacah, sehingga yang dihasilkan itu sudah berupa bahan-bahan yang siap dibusukkan. Nah, itu jadi karena tidak adanya predator, tidak adanya mangsa. Tidak cuma di wilayah Eceng Gondok yang terjadi, dulu kutu loncat. Ceritanya hampir sama, kutu loncat itu kutu yang kecil yang bisa menghama pada tanaman lamtoro. Tanaman lamtoro itu bukan tanaman pangan, tapi tanaman pakan.
yang sangat digemari oleh para peternak nasional kita. Jadi dia suatu ketika dia estivasi, tidur panjang dan naik ke udara. Di udara itu lebih sejuk, dia tidur panjang. Sampai terbawa angin kemana-mana secara energi dia pasif sekali. Sampai suatu ketika jaraknya sudah lintas benua, itu mereka sudah mulai kehabisan energi, bangun, dan di bawah sudah melihat hijauan, ternyata itu adalah tanah Indonesia yang banyak didapati lamtoro. Mereka turun ke sini dan tidak diikuti oleh predatornya, tidak diikuti oleh penyakit, sehingga pengendaliannya sangat susah sekali. Ya, itu jadi fenomena tidak diikuti oleh predatornya. Kemudian pada kasus enceng gondok ini juga terjadi karena nutrisi lingkungannya berlimpah. Di Rawapening, di sana kegiatan di masyarakat adalah pertanian, di mana praktek pertaniannya itu menggunakan pupuk kimiawi, jadi nitrat, fosfat, kemudian urea dan sebagainya, NPK. Jadi efisiensi pada pemupukan dengan tabur itu kurang efektif, masih banyak yang ada di kolom air. Padahal dalam praktek pertanian tradisional kita itu selalu menggunakan air berlimpah dan terjadi aliran-aliran yang membawa nutrisi sawah tadi ke dataran rendahnya, ke area yang rendahnya yaitu sungai dan danau. Jadi sangat bergizi sekali airnya. Nah, sehingga ya cocok sekali untuk pertumbuhan enceng gondok. Bahkan enceng gondok terus bertumbuh sehingga dia bisa menahan lumpur-lumpur partikel kekeruan itu di bawah perakarannya, sehingga itu lama-lama terjadi sedimentasi karena ada jeratan dari perakarannya, kemudian pendangkalan, sehingga ibaratnya Rawapening itu tidak dilakukan pengendalian enceng gondok, mungkin nggak sampai 15 tahun dari awal dikerjakan pembersihan itu sudah jadi lapangan bola terluas di bumi. Karena ukurannya itu kan sangat besar dan itu ditumbuhi rerumputan enceng gondok yang sangat masif. Jadi nutrisi berlebih tidak cuma dari pertanian tapi juga peternakan, dari domestik, dari masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan wisata. Di sana terkenal wisatanya ya antara lain kuliner. Limbahnya juga tidak kurang menjadi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Jadi beruntung sudah dibersihkan, jadi tapi tetap ancamannya adalah pengelolaan agar enceng gondoknya tetap bisa dikontrol. Tetapi kalau secara ekologi, pengendalian pembersihan total atau yang disebut eradikasi itu tidak dibenarkan. Harus tetap dibiarkan untuk beberapa petak itu tersedia enceng gondok. Karena kenapa? Enceng gondok itu disukai oleh ikan-ikan untuk bertelur. Karena ada ikan yang senantiasa mencari sarang-sarang untuk telurnya itu di rerumputan. Ya, termasuk rumpun-rumpun enceng gondok ini menjadi perlu. Sehingga konsep pengendalian itu tidak dianggap sebagai pemusnahan atau eradikasi, tetapi dalam kondisi tertentu masih mensupport fungsi-fungsi ekologi yang ada di sungai, di badan air, atau di waduk. Kemudian faktor yang terkait dengan invasi spesies asing, ini adalah abiotik faktor. Sudah mulai ada tanda hujan lagi. Muka-muka hujannya masih awet, karena musim kemarau kita akan lebih kering yang akan datang ini, karena bersamaan dengan El Nino, kemarau kering. Lanjut, jadi cuaca kita
di daerah tropis yang lembab, hangat sepanjang tahun. Jadi kalau di daerah dingin ya Enceng Gondok itu ya ada masa-masa airnya itu beku. Tidak banyak kehidupan yang bisa bertahan dalam suasana beku. Nah, kalau beku itu sudah seperti pembersihan. Jadi jangan cemburu dengan perairan-perairan tropik di daerah dingin, Swiss dan sebagainya yang senantiasa bersih begitu. Ya memang kaitannya juga dengan budayanya. Mereka juga sangat mengagumi, sangat menikmati badan air sehingga badan sungai, badan waduk itu menjadi aset ruang terbuka yang sangat bernilai sehingga mereka menjaga. Tapi kalau di Indonesia ya karena cenderung menjadi tempat buangan ya buangan limbah, buangan kamar mandi dan sebagainya ya kondisinya menjadi tidak berharga bahkan properti yang paling murah. Jadi kalau di kota itu tempat-tempat comberan, tempat-tempat selokan-selokan atau badan sekitar sungai itu kan maksud saya kawasan-kawasan di pinggir sempadan sungai itu kan paling murah karena ya isinya air kotor, tercemar, kemudian juga cenderung banyak sampah, banyak hewan-hewan yang tidak bernilai, lalat, tikus, coak dan sebagainya. Ya, jangan lupa nanti layarnya di print screen, dibagi di WA nggak apa-apa untuk dokumen kita dari kelas kita hari ini. Jadi spesies-spesies itu yang kita introduksi itu akan bersaing. Jadi misalnya lele dumbo, lele dari Afrika. Mereka cepat sekali tumbuh, makanya secara budidaya dianggap menguntungkan karena dengan makanan seadanya dalam jumlah yang minimalis pun masih bisa panen. Tetapi sifat pertumbuhannya yang bongsor, ya bongsor itu cepat gede, itu berkenaan dengan gaya makannya yang eh, iker itu ngeragas. Apa ya ngeragas ya bahasa Indonesianya? Sembarang dimakan. Ada pakan ikan ya dimakan, ada kotoran manusia yang dimakan, ada lumut ya dimakan, gitu. Bahkan kotoran dia sendiri pun dimakan. Sehingga itu mengalahkan secara kompetisi dengan lele lokal kita. Lele lokal kita relatif kecil, tapi lebih enak. Dagingnya lebih aman dari sisi resiko. Jadi lele itu kan makannya dalam bentuk cenderung memakan lumpur. Hidupnya di lumpur, makanannya ya lumpur. Lumpur itu sebagian ya limbah-limbah ikan, limbah-limbah pakan maksud saya. Jadi Prof. Sabto itu membuat keramba jaring apung bertingkat, di mana yang atas ikan berharga, yang bawah ikan-ikan yang rakus, termasuk lele. Nah, itu. Jadi kalau nanti diberi makan ikannya kekenyangan atau tidak gairah, ya kan busuk. Lah busuk itu dibawa jatuhnya ke bawah, nanti gilirannya yang memangsa adalah yang ikan-ikan yang rakus tadi. Jadi bisa panen dua di layar atas dan di level bawahnya. Tapi karena itu kalau dibudidaya di tempat yang lumpur, sementara lumpur itu risiko mengandung racun. Jadi ada ikatan-ikatan kimiawi, terutama logam berat, yang mudah terakumulasi di lumpur. Dan lumpur itu kalau dimakan ya berarti nanti akan berpindah ke
jaringan hewan yang pada akhirnya akan sampai ke manusia. Jadi dia pemakan deposit feeder, pemakan lumpur, risikonya mengandung racun, yang racun itu bisa terakumulasi di dalam badan ikan, dan jika dikonsumsi manusia akan berpindah mengalami biomagnifikasi. Kandungannya melipat. Nah, jadi ikan introduksi seperti lele dumbo, kalau dilepas di lapangan, risikonya ya mengalahkan ikan kecil kita. Dia sifatnya agresif, bongsor, cepat besar, dan juga makanannya sembarangan. Jadi ada budidaya lele itu yang menggunakan probiotik. Probiotik itu isinya kompleks mikrobia pendegradasi. Jadi kalau ada kotoran, itu akan dikerumuni oleh mikrobiota tadi, sehingga isinya koloni bakteri. Koloni bakteri ini bagi ikan lele merupakan sumber pakan. Probiotik yang berupa mikrobia ini menjadi sumber pakan. Jadi dengan kata lain, kotoran lele sendiri akan segera dikerumuni oleh bakteri probiotik sehingga nanti bisa dimakan kembali oleh ikan lele. Jadi lele bahasa kasarnya dikasih pakan tembeleknya dia sendiri. Sehingga secara ekonomi memang sangat realistis karena dia bahkan tidak perlu diberi pakan, hanya diperlu probiotik. Ini banyak kalangan yang agak mengkhawatirkan ini. Budidaya ikan secara baik itu tidak dipenuhi. Jadi contohnya di luar negeri ada sterling, pigeon, dan juga house sparrow. Ini jenis burung-burung semuanya. Kemudian di banyak kasus di negara-negara baik dari negara dengan 4 musim ataupun negara di tropis, kita banyak pengetahuan mengenai invasi ikan nila, Nile perch. Jadi ikan nila ini sangat kuat sekali berada di badan air, bahkan air-air yang menjelang payau pun masih dijumpai, masih kuat. Kemudian cara hidup dia itu kan mouth breeder, jadi dia memelihara anak-anaknya itu di dalam mulut. Jadi kalau melihat ikan nila, anak-anaknya pada masuk ke dalam mulut itu bukan ditelan, tetapi disimpan, dilindungi. Dia bisa menyimpan anak-anak itu dalam jumlah besar, sehingga dia anaknya survivorship-nya tinggi. Tidak gampang mati, tidak gampang diburu predator. Yang kedua, jadi ikan ini yang pertama tadi tahan terhadap lingkungan air yang bahkan yang tercemari pun. Yang kedua, cara reproduksinya yang eh, cenderung protektif terhadap keturunannya. Dan juga kecil-kecil sudah mulai bereproduksi, yaitu sehingga dia mengalahkan mengalahkan kompetitor-kompetitornya, dan dia menjadi invasi yang paling dominan di berbagai tempat di dunia. Ya, nggak tahu kalau di Indonesia, sukaria ini ada banyak ikan di kolam, kemudian di sungai-sungai, di got-got itu senang. Tetapi sebenarnya ada kehilangan spesies-spesies indigenous yang sangat berharga. Nah, wader saja sekarang sudah nggak pernah kelihatan. Ya, karena habitatnya diinvasi, didominasi oleh ikan nila. Faktor berkurangnya kehati juga adanya eksploitasi, baik itu dalam bentuk tanaman maupun hewan. Jadi
Di awal Orde Baru dahulu ada praktek yang namanya TPI, Tebang Pilih Indonesia. Hanya tanaman-tanaman besar yang bisa dipotong di hutan rimba kita, terutama Kalimantan, Sumatera. Tapi praktek itu berlarut-larut menyasar kepada jenis yang ukurannya kecil, mengecil, 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 sehingga lama-lama habis semuanya. Karena ternyata seperti penjual dari Batak, dipilih, 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 akhirnya kepilih semua. Kan gitu. Jadi ini tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan, kebijaksanaan, baik itu secara regulasi atau secara sosial kemasyarakatan. Burung hias, ya ini saya termasuk penggemar. Jadi ini masih dalam rangka untuk konservasi, kita tangkarkan, kita ternakkan. Tapi perburuan di alam itu hampir tidak bisa dihindari. Jadi dahulu mungkin hanya di kota-kota, di hutan-hutan yang tidak terlalu jauh dari desa-desa. Itu mereka berburu, menjebak, jadi. Tapi sekarang bahkan dengan teknologi-teknologi yang sangat praktis, jebakan-jebakan menangkap burung-burung eksotis itu makin jauh ke dalam hutan. Orang yang masyarakat adat sendiri bahkan juga sudah tergiur karena mendapatkan imbalan yang sangat signifikan. Jadi ikan murai, burung murai Medan dan sebagainya itu dikejar sampai ke hutan-hutan di sekitar Sumatera Utara dan sebagainya, dan jumlahnya makin hari makin berkurang. Bahkan saya mendapat informasi yang bahwa burung murai Medan yang aslinya dari Sumatera itu bahkan sekarang sudah disuplai dari Jawa. Jadi karena di sana juga sudah hilang, penggemarnya juga tidak kunjung reda, sementara di Jawa para penangkar itu dalam skala masif sudah bisa menghasilkan anakan-anakan yang sangat unggul. Jadi makanya ada lomba-lomba burung termasuk murai itu, kalau ada yang jagoan itu harganya bisa miliar. Nanti kalau sudah dikelola, dipelihara dengan pemilik baru, dia dijadikan indukan karena sifatnya yang sangat unggul, jadi indukan. Nah, keturunan-keturunan itu harganya juga luar biasa mahalnya. Tapi kalau tidak punya terah, tidak punya garis keturunan mewah, ya dia hanya di harga di bawah 500.000, yang paling umum ya sekitar 2,5 juta per ekor jantan. Tapi kalau sudah jagoan, wah itu harganya luar biasa, bisa miliar. Jadi tidak hanya murai batu, tentu ada cocak rowo yang jauh lebih berharga lagi. Ada burung-burung langka seperti jalak Bali, apalagi cendrawasih. Itu semuanya menjadi target eksploitasi. Jadi mengurangi peran ekologi dari spesies-spesies yang unik tersebut. Jadi kayu di Jawa juga sudah tidak banyak lagi tersedia stok kayu, kayu jati misalnya. Mungkin kayu jati stoknya di Indonesia itu dengan yang dikuasai oleh Singapura masih banyak yang dikuasai Singapura. Jadi ada dulu catatan lama sekali yang bahkan Singapura nggak punya hutan, nggak punya misal, tapi punya kayu yang masih sangat banyak. Kemudian juga perikanan saat ini sudah banyak ditemukan area-area laut yang sudah overeksploitasi. Overeksploitasi itu pengambilan pemanenan lebih yang ditandai dengan makin kecilnya ikan yang ditangkap. Menurun ukuran badannya. Kemudian juga yang kedua, makin jauh nelayan itu berlayar. Jadi tidak seperti biasanya hanya di garis pantai, di sekitar laut dangkal gitu, tapi harus bergerak jauh.
implikasinya kan mereka harus effortnya lebih, harus bawa bekal BBM banyak, harus meluangkan waktu lebih, dengan hasil yang juga belum tentu lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Jadi overpopulasi, overeksploitasi, penangkapan lebih, ini juga tidak hanya berlaku pada ikan, tapi juga banyak komoditas-komoditas tangkapan yang lain, apalagi burung. Kemudian pada fenomena gajah, ini kita beruntung diberkahi ada gajah dari Asia yang termasuk di dalamnya ada gajah Sumatera, kemudian juga gajah Kalimantan. Gajah Kalimantan diketahui sebagai gajah paling kecil di dunia karena paling mungil, mungkin sedikit lebih gede dari sapi, tapi memang punya keunikan tersendiri. Gajah ini kan termasuk pemelihara hutan. Jadi mereka mengkonsumsi tanaman-tanaman yang di mana tanaman-tanaman ini nanti sebagian dari bijinya juga tidak tercerna secara penuh, sehingga bisa tetap fertil, bisa berkecambah, dan kecambahnya itu sudah ditunggui oleh pupuknya. Jadi kotoran yang bahan organik itu membusuk menjadi pupuk sekaligus. Jadi dia yang menjaga kelestarian hutan kita. Dia punya wilayah kerja, punya wilayah tanggung jawab, home range yang harus dijaga periodik setiap waktu. Jadi mereka keliling daerah wilayah kekuasaannya. Kalau wilayah itu diubah sebagian atau seluruhnya menjadi kebun sawit, meskipun ditunggui oleh prajurit bersenjata, mereka tetap akan berkonflik dengan manusia. Makin keras perlawanan, koloni gajah juga akan makin brutal. Bisa mengganggu keselarasan antara, jadi seolah-olah manusia merasa bahwa dia terganggu karena gajahnya selalu datang. Padahal yang mengganggu itu adalah manusia karena menempati area wilayah kekuasaannya. Jadi yang mestinya tahu diri itu ya manusianya. Jadi mereka kadang juga rusak habitatnya, diganti sawit, tetapi juga ada yang sekedar dikejar, diburu untuk taringnya. Taringnya ini menjualkan produk-produk seni yang sangat tinggi, nilai sejarah dan kualitasnya. Jadi jarang ditemukan gajah mati yang tidak lepas dari perburuan. Gajah ini punya sifat pendendam, jadi sangat ingat sekali terhadap tindakan-tindakan kekerasan baik terhadap koloni maupun terhadap individunya. Kemudian juga spesies yang lain yang menjadi rawan terhadap eksploitasi, baik itu terhadap lingkungannya maupun terhadap populasi komunitasnya adalah badak Jawa, Rhinoceros sondaicus. Ini hewannya sangat rentan sekali terhadap perubahan iklim. Hewan ini juga menjadi subjek perburuan karena akan menjadi target pengobatan tradisional Cina dari culanya. Kemudian juga reproduksinya sangat lambat sekali dan memerlukan habitat yang sangat luas. Sehingga saya juga heran untuk bisa dari YouTube saya mengamati untuk bisa masuk ke kawasan Ujung Kulon ini sangat lama, jauh sekali. Berjam-jam untuk bisa mencapai posisi ke dalam kawasan.
dan itu hanya mendukung tidak lebih dari ratusan, 100 atau berapa gitu populasi. Jadi luas sekali lahannya dan ini juga menjadi spesies yang sangat dilindungi di negeri kita. Jadi hutannya terjaga, hutannya utuh karena intervensi manusianya juga dibatasi, tetapi populasi badaknya juga sangat rentan sekali. Nanti risikonya kalau dia populasinya terus menurun, maka kekayaan genetik dari badak ini akan menurun. Ketemunya sedulurnya, ketemunya masih kerabatnya. Jadi dengan terjadinya incest, kawin dengan anggota keluarganya sendiri, itu akan menurunkan keunggulan genetiknya, malah memunculkan kelemahan sifat-sifat lemah. Nah, ini kalau nanti tinggal 1-2 koloni, wah itu yang harus dilindungi, harus berbahaya sekali. Makanya diperlukan adanya bank-bank genetik untuk menyimpan plasma-plasma yang sangat berharga yang kemungkinan menjadi cadangan yang bisa kita awetkan. Di Soviet ya, di mana ada Siberia, di mana Siberia itu ditutupi oleh es beku abadi yang sudah berlangsung jutaan tahun. Di balik es abadi itu masih tersimpan makhluk-makhluk gajah purba. Nah, gajah purba itu ya tersimpan awet sekali dengan es bekunya sehingga jaringan-jaringan badannya itu sebagian masih basah, masih bisa dicairkan. Jadi teknologi jaringan saat ini juga sudah mampu untuk bisa mengisolasi DNA, makanya kepingin dia mengambil DNA, kemudian DNA ini diisolasi, terus disambungkan dengan DNA gajah modern. Dia berharap sekali muncul gajah purba yang disilang dengan gajah modern. Tetapi sayang-sayang disayang, jadi genetik yang berupa DNA tadi banyak yang sudah rusak. Nah, berjuta tahun itu tersimpan beku meskipun sudah dalam kondisi cair, tapi cairnya itu ya karena air-air dari es yang dari luaran, bukan dari jaringan asli hewannya. Sudah rusak. Jadi ini harus dijaga, termasuk secara kelangkaannya, secara peran sosialnya, peran lingkungannya maksud saya. Kerusakan dan penurunan ke hati juga dikaitkan dengan pencemaran, baik itu lahan ataupun sungai. Jadi, bagaimana tadi kita singgung, masyarakat kita masih terbiasa membuang limbah itu ke lingkungan, itu terutama ke sungai. Jadi, masyarakat perkotaan juga tidak kurang-kurang memanfaatkan sungai sebagai drainase. Sehingga faktor fisik kimianya turun, terutama kandungan oksigennya. Dissolve oksigen turun. Kalau dissolve oksigen turun, berarti secara pernapasan tidak normal. Kalau di pagi hari kita punya kolam, pagi hari tanpa blower, tanpa pompa air, maka ikan itu akan naik ke udara, naik ke permukaan untuk mengambil oksigen. Tapi oksigen yang masuk bukan oksigen terlarut, tapi oksigen udara. Sehingga dia malah ngap-ngap, lemah, karena dia nggak cukup untuk respirasi. Jadi gelembung renangnya membesar, sehingga malah dia susah untuk tenggelam, sehingga rawan terhadap perburuan atau pemangsaan, atau bahkan ditangkap oleh orang. Oksigen yang terlarut.
Karena oksigen yang ada di kolom air itu disita, dirampok oleh aktivitas mikrobia untuk memecah bahan-bahan organik. Jadi hewan-hewan mikrobia yang mikroskopis itu membutuhkan oksigen juga untuk mencerna, memecah bahan-bahan organik yang ada di sana, sehingga BOD-nya tinggi, biological oxygen demand. Jadi oksigennya banyak diambil alih oleh aktivitas degradasi bahan organik. Nah, di samping itu limbah-limbah kimiawi juga menyebabkan banyak sekali oksigen yang digunakan untuk mereduksi bahan kimiawi, sehingga itu kalau cemarannya kimia maka COD, chemical oxygen demand-nya juga tinggi, sehingga tercemar. Keasaman juga seringkali muncul sebagai akumulasi dari rusaknya faktor lingkungan. Keasaman akan menurunkan nilai pH. Kalau terlalu asam maka reaksi makhluk hidup, jadi kisaran makhluk hidup untuk untuk berfotosintesa, melakukan proses metabolisme itu kan yang dikerjakan terutama adalah proses enzimatis. Enzim itu hanya bisa bekerja dalam kisaran pH normal. Kalau pH-nya tidak normal, maka enzim itu tidak aktif atau sangat lambat sekali bereaksi, sehingga hewannya tidak sehat. Kalau di badan manusia ya dia kena asam lambung, mau muntah, pusing atau diseling, apa itu greges-greges. Wah, ini bahasanya udah tradisional nih. Harus dinetralisir. Sehingga juga di sungai juga sama. Sungai itu prinsipnya kan seperti pencernaan manusia. Kalau manusia yang dicerna makanan, tetapi kalau yang di sungai alami itu adalah padatan-padatan yang menjadi cemaran, termasuk limbah dan sampah. Jadi kalau di sungai selalu muncul dari gunung, karena ada ketinggian maka akan ada eh, suhu dan kelembapan yang tinggi yang berpotensi menurunkan menjadi hujan. Hujan akan ngalir lewat sungai. Di atas, di gunung, sungai itu kan ada aliran yang keras karena gravitasi, karena kemiringan. Jadi sifat gravitasi itu seperti mesin cuci itu, memutar dengan cepat, menghancurkan kalau di sisi sampahnya, seresahnya, jadi dihancurkan. Sehingga seperti fungsi mulut kita, dikunyah fungsi mekanik. Sehingga dari daun yang lebar-lebar, daun jati, daun mangga, nangka, pisang itu menjadi serpian-serpian. Nanti akan, kalau sudah permukaannya halus, dia akan masuk ke sungai sisi tengah. Alirannya relatif lambat, sifat degradasi pencernaan oleh mikrobia enzimatik mulai bekerja. Di perut kita sudah masuk di lambung. Ada kerja enzimatik, ada kerja mekanik dengan diperas-peras, ditekan-tekan, ada pengunyahan, ada pembalikan dan sebagainya. Itu di laut, di air bagian tengah juga sama. Kemudian kalau sudah sampai di hilir, yaitu sudah airnya melambat, proses dekomposisi lumpurnya makin banyak, sehingga pekerjaan itu sudah sepenuhnya dikerjakan oleh mikrobiota, pendegradasi. Seperti juga di rektum, di usus kita, itu pencernaannya sangat kuat sekali mengambil nutrisi dari lingkungan dari dalam ususnya. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga kalau airnya terlalu asam, maka
perilaku atau kinerja dari metabolisme atau kinerja degradasi bahan-bahan cemaran ya berkurang. Nah, sehingga mengapa kalau ada pencemaran air-air grey water itu biasanya kalau di tempat-tempat institusi misalnya rumah sakit kan diolah. Ya, mengolahnya ya termasuk dengan memperkaya oksigen, dengan mesin-mesin blower, dengan pompa-pompa aerasi. Kalau di Jogja itu dikonsentrasikan di Bantul. Jadi semua limbah grey water itu dialirkan ke selokan-selokan sampai ke Bantul. Nanti di sana ada instalasi eh, untuk mengolah air limbah. Kalau di Singapura ada institusi namanya Indah Water. Indah Water itu dari rumah tangga itu dialirkan ke pusat pengolahan. Dari sana diolah dengan menggunakan teknologi canggih sehingga air itu menjadi murni kembali. Jadi tidak hanya layak untuk dilepaskan di lingkungan, bahkan itu layak untuk dikonsumsi ulang. Nah, di Singapura karena dia sumber daya alamnya sangat terbatas sehingga dia harus pandai-pandai dengan investasi yang cukup besar, mahal menggunakan teknologi nano untuk sirkulasi atau memurnikan kembali air limbah. Itu yang di Singapura. Tapi di Malaysia nggak laku. Karena sekalipun murni secara kimiawi, tetapi tidak suci secara syariah. Jadi tidak dipakai. Pakainya ya untuk siram tanam, cuci mobil, cuci-cuci, bahkan baju pun mereka tidak sepenuhnya dipakai. Karena masih menggunakan air limbah. Bahasa aslinya limbah. Jadi perlu kita cermati juga bahwa sebelum air dari suatu limbah itu diproses ya harus ada perhatian. Di pencemaran tanah juga sama, bahan-bahan kimiawi maupun bahan-bahan domestik juga tidak kurang. Rumah tangga kepingin bersih, kepingin wangi, kepingin kinclong, kepingin tidak ada karak, nah, itu menggunakan asam-asam semuanya juga akhirnya nanti lepasnya ke lingkungan kita termasuk tanah dan air di sekitar rumah kita. Got-got yang mestinya isinya aktivitas serangga-serangga, cacing-cacing yang mendegradasi sangat membantu, tapi digelontor dengan cucian air asam ya akhirnya mati semuanya. Dari gambaran kira-kira kondisi sungai bahkan ini di perdesaan, jadi ada sisa-sisa dari rumah pemukiman, dari kampung, dari limpasan air banjir yang nyangkut isinya plastik semua. Ya, ini saya kira juga menjadi keprihatinan. Padahal kalau di Eropa Amerika, sungai, danau, atau bahkan ruang-ruang terbuka untuk umum ini sangat berharga sekali propertinya. Jadi sangat tinggi nilainya. Saya kadang juga terbayang kalau banyak plastik seperti ini, misalnya di daerah Muara begitu ya. Muara itu kan pertemuan antara sungai dan laut, di mana banyak sekali limbah yang akan masuk ke sana antri. Di dalam limbah itu setidaknya pasti banyak plastik. Ya, ini plastik ini kan juga masih bisa di reuse atau banyak yang juga di recycle. Sehingga ada baiknya sebenarnya pemerintah juga mengelola atau mengarahkan bank-bank sampah itu untuk membuka dengan subsidi atau dengan bantuan teknis seperlunya bekerja di garis-garis di daerah-daerah misalnya estuari. Jadi secara ekonomi ada tambah nilainya, secara sosial mereka juga ya dihargai adalah di diuangke. Nah, yang kinerja-kinerja sosial seperti ini ya sebenarnya menjadi apresiasi saja, diberi apresiasi, diakui sebagai kelompok peduli, sebagai kelompok pemerhati, sebagai orang tokoh. Nah, itu sangat penting sekali untuk bisa menjadi contoh kasus misalnya.
Mbah Sandiman. Ini mahasiswa saya ada yang mengambil tesis di sana. Mbah Sandiman itu orang yang ya secara mental sebenarnya dianggap orang yang gila karena dia mempunyai kebiasaan menanam beringin. Tidak peduli di tempat umum, tidak peduli di kawasan hutan, bahkan di kampung-kampung itu juga ditanami. Orang-orang itu menganggapnya sebagai orang gila yang tidak punya cita-cita. Tetapi faktanya dari beringin-beringin yang tumbuh itu muncul mata air kecil yang bisa bertahan di awal musim kemarau. Biasanya di daerah Wonogiri dia. Itu kan daerah yang gersang, daerah gersang. Kemaraunya lebih awal, tapi dengan adanya kegiatan Mbah Sandiman ini di awal-awal kegiatan itu bisa mempertahankan mata air kecil untuk awal musim kemarau. Berikutnya ternyata selama kemarau air masih tersedia. Berikutnya ternyata tidak hanya satu dua desa, dua tiga desa berikutnya dia mendapat kesempatan air dari sekitar kegiatannya Mbah Sandiman sampai bisa dimanfaatkan untuk beberapa kecamatan pada akhirnya sehingga dia diberi penghargaan oleh pemerintah mendapat adipura zaman awal dari Presiden ketujuh Jokowi dahulu dia beri harga. Mungkin kalian atau sebagian dari Anda sudah pernah mengikuti juga. Nah, itu diapresiasi saja kan juga akhirnya Mbah Sandiman ya sebagaimana biasa tidak dapat apresiasi yang dalam bentuk finansial atau hadiah dan sebagainya. Mungkin dengan aktivitas beliau bisa lanjut saja itu sudah istimewa sekali. Dan banyak dinas-dinas yang sudah mengembangkan fenomena penghargaan. Jadi baik di DLHK dengan banyak kelompok-kelompok, bahkan juga banyak sekali lomba-lomba dalam skala daerah maupun nasional, dari kelompok ESDM juga sama, dari kelompok BPDAS juga sama, mereka kepingin menguwongke, menghargai kapasitas dia sebagai tokoh lingkungan, sebagai tokoh pecinta pantai dan sebagainya, mangrove atau kawasan lindung yang lain. Ini mungkin sudah tidak ada lagi tradisi kita berada di sungai seperti yang dahulu. Jadi dulu ada sungai yang menjadi media berinteraksi sosial juga. Jadi bisa ke sungai bareng, nyuci, mandi, dan sebagainya. Bahkan di Jalan Pantura ya, di sepanjang jalur Demak, terus sebelah kiri ada selokan itu. Nanti kalau pagi-pagi biasanya Mbak Yu itu pada sibuk. Itu makanya banyak truk-truk yang mangkir di sana karena banyak Mbak Yu yang siap untuk beraktivitas. Nah, ini agak ngeres-ngeres juga. Kemudian perubahan iklim global. Jadi kita mengetahui bahwa cuaca sehari-hari di lingkungan kampung atau kota atau negara kita juga kita rasakan mengalami apa itu suhu lingkungannya bertambah. Jadi makin panas, kita perlu suasana nyaman, perlu kipas angin, di ruangan perlu air conditioner, punya AC. Akhirnya berdampak kepada ketahanan energi listriknya, ketahanan pangan karena dalam suasana gerah pengennya ya makan karena cepat lemes, pusing, oksigen nggak sampai ke otak sehingga harus makan. Nah, ini juga secara langsung dengan tidak langsung efek dari perubahan iklim global.
secara budidaya pertanian misalnya, giliran harus menanam tidak ada air karena sudah memasuki kemarau yang panjang, tapi giliran mau panen malah banjir. Nah, fenomena banjir besar ini terjadi di mana-mana karena alih fungsi yang sangat signifikan di Sumatera Barat dan juga Aceh, di Kalimantan Tengah, juga di tempat-tempat lain termasuk di kota-kota besar. Ini fenomena banjir yang berkenaan dengan perubahan iklim global. Jadi fenomena efek rumah kaca nanti dipelajari sendiri karena ini juga sudah menjadi konsumsi publik, semuanya juga merasakan, semuanya juga harus punya semacam empati apa yang sebaiknya dilakukan. Ya. Yang paling konvensional dilakukan mudah itu ya dengan menyerap kelebihan karbon di udara, karbon dioksida di udara. Ada mekanisme yang disebut rosot karbon, karbon sequestering. Jadi karbon dioksida di udara bisa diserap oleh proses fotosintesa. Jadi proses fotosintesa menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Karbohidrat dalam bentuk tanaman sederhana berupa umbi, berupa pakan, berupa biji, berupa pangan. Tapi dalam bentuk yang lebih solid, lebih masif dalam bentuk biomasa pohon. Ada batang, ada ranting, ada buah, ada bunga, daun, dan sebagainya. Jadi kalau tanamannya sehat, dia akan bertumbuh dari waktu ke waktu, bertambah besar, makin banyak, eh, makin efektif dari sisi penyimpanan karbon. Jadi kalau tanaman ini gugur, sebagian akan luruh sebagai seresah, maka lepas kembali energinya ke lingkungan. Akan dilepas, sebagian ada yang dibakar karena ada di rumah tangga, jadi sampahnya disapu, setelah itu dibakar. Energinya lepas dalam bentuk karbon dioksida kembali. Ada yang diurai oleh degradasi, sama juga akan menghasilkan pupuk, menghasilkan proses degradasi yang memerlukan oksigen mengeluarkan karbon dioksida. Jadi sebagian lepas, tapi sebagian akan masuk ke dalam akumulasi biomasa tanaman. Jadi di negeri kita sebagai komitmen terhadap apa itu ratifikasi dari eh, Paris Agreement, kita negara berkembang yang memang punya kesanggupan untuk menurunkan eh, karbon emisi karena kita dianggap termasuk berkontribusi besar dari kebakaran hutan dan dari sisi transportasi. Nah, ini menarik karena sekarang muncul fenomena reduksi emisi yang bisa dikomersialkan, di mana negara berkembang ini secara emisi relatif lebih kecil, secara negara industri menghasilkan emisi yang besar dan mereka harus membayar untuk produksi mengurangi karbon dioksida di udara. Caranya ya mereka membeli hutan, membeli tanaman kita, tanaman negara-negara tropis, sehingga mereka sudah punya bukti di pasar globalnya bahwa mereka sudah memiliki mekanisme reduksi emisi. Dan ini sifatnya transaksionalnya itu G2G, negeri ke negara, negara ke negara. Sehingga bagian besar dari isu-isu sequestering itu ada mekanisme imbal baliknya. Jadi tidak hanya ditipu, misalnya suruh nanam tapi setelah itu nggak dihargai, tapi namun juga ada kekhawatiran bahwa komitmen dari negara-negara maju terhadap Paris Agreement ini
hanya seperti tipu-tipu. Nanti setelah dihijaukan, setelah tumbuhannya besar, ternyata tidak ada mekanisme transaksi, tidak diabaikan lagi. Jadi mungkin nanti ada penjelasan lain yang lebih detail, nanti silakan. Tapi ini isu yang berdampak terhadap krisis bumi kita. Jadi suhu meningkat, konsekuensi energi dan pangan meningkat, sehingga semuanya juga harus mengambil sikap untuk bisa bersama-sama menekan perubahan suhu melalui mekanisme rosot karbon. Nanti ini dibaca sendiri. Pertanian dan kehutanan. Di pertanian ini juga seiring dengan pertumbuhan populasi membutuhkan kebutuhan pangan yang makin banyak, sehingga daerah-daerah sawah-sawah produktif harus terus dipertahankan meskipun tantangannya itu akan menjadi banyak alih fungsi, terutama ke pertumbuhan untuk pemukiman. Jadi sehingga ini juga mengurangi potensi pangan yang tersedia. Kemudian juga dari aktivitas pertanian ini juga tidak kurang memerlukan area yang sangat luas, sehingga ini bisa menginvasi beberapa lahan termasuk kawasan hutan. Jadi hutan-hutan kita sekarang ini sudah dikelola bahkan dengan penghutanan sosial, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk menanam tanaman pertanian, pangan, tetapi tetap memelihara dan menjaga hutan tanaman kayunya yang ada di hutan. Jadi memang ideal prakteknya, kayunya untuk kehutanan, tanaman pangannya untuk masyarakat. Tapi harus dicatat bahwa tanaman itu untuk bisa menghasilkan biji itu harus terbuka. Banyak sekali jenis-jenis tanaman komoditas pangan yang memang memerlukan ruang terbuka. Sehingga keberadaan hutan, keberadaan kanopi, tanaman, peneduh itu mengganggu dari sisi produksi pertanian. Nah, sehingga masyarakat tanaman-tanaman kayunya itu ya dipangkasi, bahkan tinggal ujung-ujungnya saja, dan dengan konsekuensinya ya tidak tumbuh karena mereka dipangkasi terus. Sementara praktek pertaniannya mengolah tanah memicu terjadinya erosi, terjadinya longsor, terjadinya kegersangan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian semua. Bahkan dalam forum pemerintah yang pernah saya ikuti, dari sisi kehutanan berupaya agar peralihan fungsi peruntukan itu tidak terlalu leluasa, sehingga fungsi konservasi dan jasa lingkungannya tetap maksimal. Tetapi dari ketahanan pangan itu mendorong untuk memanfaatkan lahan-lahan yang sifatnya ekstensifikasi, dari sawah bergerak ke tegalan, dari tegalan bergerak ke kawasan-kawasan hutan. Di kelompok tani yang ada di kawasan hutan ini bahkan akan didata diberi subsidi pupuk. Nah, ini masih terjadi eh, perseteruan begitu dari sisi eh, pengelolaan baik di hutan maupun untuk ketahanan pangan kita. Jadi alih fungsi hutan, invasi pertanian dan sebagainya, ini juga memerlukan pengelolaan yang sangat besar. Ini praktek pertanian menggunakan pupuk yang sifatnya tabur. Jadi ada praktek dengan ditabur, ada praktek dengan di-reel dalam bentuk kapsul atau tablet ditanam di dalam lumpur. Kalau di seperti ini, sementara lahannya masih banyak air yang mengalir, maka banyak residu-residu pupuk yang akan lepas dari air, lepas dari sawah, mengalir mengikuti aliran ke sungai dan waduk.
Ini juga praktek pengelolaan hama yang sesungguhnya juga sangat tidak ramah lingkungan, karena hama bagaimanapun asosiasi itu memang mengganggu pertanian. Tetapi kalau disemprot seperti ini, maka serangganya mati, hewan pemangsanya juga mati, sehingga dulu muncul silent spring. Spring musim semi yang sangat sunyi, karena serangga-serangga yang menjadi pakannya burung-burung ocehan itu tidak lagi didapat. Jadi pada revolusi hijau dulu ada fenomena muncul yaitu silent spring. Di serangga mati, cicak mati, kadal mati, ikan maupun burung-burung pemakan serangga pada hilang, tidak ada ocehan dari lingkungan, dari alam kita. Sehingga sunyi. Akhirnya timbul kesadaran, sehingga sekarang justru berbalik. Kita maksimalkan peran-peran predator untuk mengendalikan serangga. Jadi saya baru mencoba ini untuk menggunakan kembali katak sawah, katak hijau, kita lepas ke petak padi, nanti bisa panen sekaligus padinya, bisa sekaligus juga kataknya. Kalau kataknya nggak layak dikonsumsi, ya biar jadi mesin pemberantas dahulu. Di Jawa juga sudah banyak dipraktekkan menggunakan burung hantu untuk pengendalian tikus, ular bahkan. Tapi ular ini juga ternyata sudah menjadi buruan karena banyak sekali rica-rica atau gongso-gongsoan basis daging itu bahkan menyasar ke ular. Jadi ini orang-orang yang geragas, ya, dengan dalih gairah, dengan dalih macam-macam. Ini peningkatan populasi manusia, konsumsi sumber daya yang tidak berkelanjutan, penyempitan spektrum produk, kebijakan ekonomi yang gagal. Di Jepang itu yang menetapkan harga komoditas itu ya petani atau nelayannya. Kita kan tidak, ada Bulog, ada Tengkulak, ada BP, dulu ada namanya penyelaras harga untuk cengkeh, itu dahulu ada. Ini narasinya juga semuanya kita ketahui. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan dahulu, nanti kita bisa sambung lagi di sesi pasca UTS. Boleh di chat kalau ada pertanyaan atau komentar, karena ini sudah bersamaan dengan azan dan juga waktu maghrib. Saya cek sebentar. Maaf Bapak, izin bertanya. Silakan. Untuk UTS-nya bagaimana nih Bapak? Utamanya dari Pak Fuad. Baik, berarti saya menghubungi Pak Fuad nggih. Ya, nanti kalau misalnya saya 1-2 soal, ya dari materi yang 2 kali pertemuan pertama. Itu ya Mbak. Nggih, baik Bapak. Aku itu pakai komputer baru, jadi untuk print screen nggak bisa. Tolong dibantu untuk print screen, terutama untuk menampilkan nama-nama mahasiswa yang mengikuti kelas kita, Mbak Nina. Dibantu. Terus di-share di chatting kita. Itu ya.
Gih Bapak, sudah saya kirim Silakan ke WA-nya Bapak. di print screen, kemudian di attach di chatting kita, tampilkan nama-nama dari mahasiswa yang mengikuti kelas kita untuk kita laporkan ke Pak Agus Hastomo. Sudah? Gih Bapak, sudah saya kirim. Baik, terima kasih. Kita cukupkan terlebih dahulu. Kita akhiri. Jika ada diskusi atau hal yang perlu disampaikan nanti ada di chatting, silahkan chatting menu. Atau di saat kesempatan kita bertatap muka. Terima kasih. Kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sharing, kita akhiri. Terima kasih kembali. Saya izin